Pernahkah kamu mengalami situasi di mana hidupmu selalu terasa sempit? Padahal, gajianmu dari kantor rutin, atau kamu yang lagi bisnis kecil-kecilan, juga aman-aman aja nggak ada problem. Tapi nggak tahu kenapa, kamu selalu merasa sangat kesulitan dalam hal keuangan. Mau beli ini nggak bisa, mau beli itu duit kurang. Pernah? Gambar yang saya tampilkan di awal video adalah Michael Carroll. Seorang pemuda 19 tahun asal London, Inggris, yang viral pada tahun 2002 karena sukses jadi crazy rich setelah menang lotre dan mendapatkan jackpot sebesar 9,7 juta pound sterling. Atau kalau dirupiahkan kira-kira senilai 223 miliar rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis. Namun pada tahun 2013, Michael Carroll menyatakan bahwa dirinya bangkrut. Dan akhirnya dia harus menjalani hidup di jalanan karena semua harta, rumah, tempat tinggal, ataupun aset-aset yang selama ini dia punya habis tak tersisa. Kok bisa? Cerita Michael Carroll memberitahu bahwa ketika kamu tidak mau belajar hal yang akan kita bahas di video ini, maka jangan menyesal jika suatu saat kamu akan miskin seumur hidup. Ya, mungkin hal tadi terdengar hiperbola atau mengada-ngada. Tapi enggak deh, itu nyata. Coba cek. Karena tujuan dari video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak kita agar saling sadar bahwa seberapapun kerasnya kita bekerja mengumpulkan uang, jika kita tidak tahu perilaku uang dan tidak tahu bagaimana cara memanajemen uang, kita akan benar-benar jatuh miskin. Coba bayangkan deh, 223 miliar lenyap begitu saja, ndak ada sisa. Kan tuh. Sekarang coba jawab pertanyaan ini. Menurutmu, uang itu apa? Fungsi uang itu apa sih? Ya, uang adalah alat tukar atau alat pembayaran. Uang adalah media yang merepresentasikan nilai atau manfaat suatu barang dalam bentuk yang lebih sederhana, agar mudah diakses dan disimpan tentunya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sih hubungan kita dengan uang selama ini? Bagaimana menurutmu? Kebanyakan masyarakat menengah memandang dan memperlakukan uang ya hanya sebatas pendapatan dan pengeluaran. Terima gaji, belanja, beli kebutuhan ini, itu, bayar listrik, bayar ini, itu, kebutuhan harian. Ya syukur-syukur kalau ada sisa bisa ditabung. Kalau nanti misal udah kekumpul bisa buat beli barang tersier atau barang-barang lifestyle lah. Beli baju, sepatu branded, beli motor baru, HP baru. Atau misalkan nih, kalau mau lebih cepat, kebanyakan dari kita memilih cara yang instan, yaitu dengan berhutang atau ambil kredit. Nyatanya, di sekitar kita banyak orang-orang yang masih menggunakan cara-cara seperti itu. Ya, akhirnya, gaji yang pas-pasan itu masih harus dikurangi lagi, dan masih harus terkena beban cicilan bulanan yang makin berat aja kan? Hal seperti itu berjalan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun terus-menerus, dan akhirnya tanpa disadari kamu telah masuk pada siklus atau lingkaran keuangan yang tidak sehat. Padahal, gaji lancar, tapi semakin hari kamu justru merasa semakin kekurangan. Harga-harga semakin naik, kebutuhan meningkat, belum lagi masih harus pusing mikirin jatuh tempo cicilan yang gak ada habisnya. Itulah yang disebut dengan money trap atau jebakan keuangan. Suatu perilaku yang sangat konsumtif dan rata-rata ya tidak disadari. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi finansial
karena kalian pasti akan kehilangan kontrol terhadap keuangan dan pengeluaran kalian sendiri. Ya, anggap aja itu adalah sebuah lingkaran setan begitu ya, yang harus segera kita sadari, lalu berusaha untuk keluar dari lingkaran tersebut. Bagaimana caranya? Yap, sebuah prinsip keuangan klasik dan kuno namun masih sangat relate untuk diterapkan di era sekarang. Untuk membantumu mengontrol pengeluaran, buatlah catatan pengeluaran. Tulis setiap item pengeluaran, jenis-jenis pengeluarannya, segala macam detail tentang pengeluaranmu, catat dengan teliti. Nah, jika sudah begitu, kamu akan tahu tiap detail pengeluaran mana yang memberatkanmu, namun nilai urgensinya itu kurang. Itu bisa kamu evaluasi dan lakukan itu secara kontinu tiap bulan. Menyesuaikan dengan gaji atau pendapatanmu, langkah berikutnya adalah lakukan budgeting. Tentukan target pengeluaranmu dalam setiap bulannya. Rinci dan catat setiap item dan jenis pengeluaran. Buang item yang tidak perlu. Lalu belajarlah untuk disiplin. Patuhi aturan sesuai rencana dan target pengeluaran yang sudah kamu buat. Hindari pengeluaran yang tidak perlu. Dan yang paling penting, hindari untuk berhutang, apalagi ambil kredit yang tenornya bisa sampai bertahun-tahun. Hei bro, hidup itu kan nggak semangat kalau nggak punya hutang. Itu bukan prinsip sih. Tapi itu cuma alasan yang kita buat-buat sendiri untuk mengafirmasi bahwa berhutang atau ambil kredit di bank adalah pilihan terbaikmu saat itu. Padahal, diakui atau enggak, ketika kamu punya niat akan berhutang atau ambil kredit, pasti di benakmu sedikit terlintas pertanyaan. Apakah saya akan mampu membayar cicilannya? Atau apakah gaji saya akan cukup nanti? Bagaimana jika tidak? Meskipun sekilas pertanyaan-pertanyaan itu pasti terlintas di benakmu, ya kan? Lalu preferensi dan pengetahuanmu tentang hutang akan mempengaruhi keputusanmu. Jadi ambil kredit atau tinggalkan itu. Udah percaya deh, hutang atau kreditmu itu hanya akan membuatmu terikat seperti kerbau. Pikiranmu akan terforsir untuk bagaimana caranya membayar cicilan dari bulan ke bulan. Jika ada uang sisa gaji di akhir bulan, pasti kamu juga akan cenderung memilih untuk menyimpan untuk jaga-jaga bayar cicilan bulan berikutnya, daripada kamu gunakan untuk investasi diri atau hal-hal yang lebih produktif lainnya. Kamu akan kehilangan fokus untuk mengembangkan diri. Tapi bro, kan banyak tuh pengusaha dan pebisnis yang ambil hutang di bank. Ya, betul. Mereka para pebisnis berhutang sekaligus berhitung. Mereka berhutang untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Mengembangkan bisnis, membuka cabang usaha di daerah lain, atau membeli alat-alat produksi yang lebih canggih dan efisien untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Intinya yang harus kamu tahu, prinsip kebanyakan pebisnis atau pengusaha ketika berhutang itu adalah bagaimana caranya agar produk dari hutang tersebut mampu untuk menghasilkan uang tambahan yang kemudian dipakai untuk membayar cicilan atau hutang itu sendiri. Jadi untuk membayar hutang tersebut, mereka tidak perlu mengambil dari uang atau pendapatan pokok mereka. Karena hasil atau produk dari hutang itulah yang akan melunasi hutangnya sendiri. Beda kan dengan orang awam seperti umumnya, yang kebanyakan berhutang hanya untuk lifestyle atau gengsi. Pay lettermu sampai ratusan ribu, ambil kredit smartphone, kredit motor baru. Oke lah, mungkin kamu bisa aja berpikir untuk mengambil lembur atau kerja sampingan di malam hari sepulang kerja, agar dapat uang tambahan untuk melunasi cicilan-cicilanmu itu.
Tapi apakah kamu yakin kesehatan fisikmu akan selalu prima? Bagaimana dengan kesehatan mental dan psikismu? Apakah kamu tidak stres dan putus asa menjalani rutinitas kerja yang begitu padat dan melelahkan? Berangkat pagi, pulang malam, setiap hari. Apakah kamu rela siklus aktivitas dan rutinitasmu yang melelahkan itu berlangsung hingga kamu tua? Segera sadari, mulai hari ini. Belajarlah untuk hidup sesuai standar kemampuan dan gajimu. Percaya deh, dalam kondisi seperti itu, menekan pengeluaran akan jauh lebih mudah daripada kamu harus meningkatkan income atau pendapatan. Berusahalah untuk menyisihkan sebagian dari sisa gajimu untuk dana darurat dan tabungan. Jika kamu tidak mampu menyisihkan dalam jumlah yang besar, kamu boleh berlatih dengan menyisihkan 5% saja dari gajimu. Baru kemudian berangsur-angsur kamu naikkan, misalkan jadi 7%, bulan berikutnya kamu naikkan lagi jadi 9%, dan seterusnya. Ya, itu terlihat kecil sih, tapi percaya deh, itu akan sangat bermanfaat dan akan membantumu di masa yang akan datang. Jika kamu sudah mampu menyisihkan untuk dana darurat, cobalah deh sisihkan sebagian kecil lagi dari sisa gajimu itu untuk kemudian kamu investasikan. Investasi tidak harus kamu pahami serumit itu ya. Kalau uangmu masih belum cukup atau tabunganmu masih belum banyak, apalagi kamu belum mengenal sama sekali tentang dunia investment, maka pilihan terbaik adalah investasikan kepada diri sendiri, yaitu dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Misalkan nih, kamu yang bekerja sebagai pegawai staf administrasi di sebuah perusahaan tekstil. Belajarlah pengetahuan baru di luar bidang yang kamu kerjakan saat itu. Kamu bisa mempelajari bidang pengolahannya, bagaimana bahan bakunya, cara mendapatkannya, lalu kemudian mungkin kamu juga bisa belajar distribusinya, kemudian bagaimana sistem perusahaan itu berjalan. Ya, mungkin hal-hal itu akan membuat suatu saat kamu nanti akan punya pengetahuan yang kemudian mendorong kamu untuk membuka perusahaan atau usaha milikmu sendiri. Atau minimal nih, jika suatu saat kantormu membuka kesempatan promosi jabatan, maka kamu akan punya peluang lebih besar tentunya daripada karyawan lain, karena kamu sudah memiliki kualifikasi dan skill yang dibutuhkan. Dan buat kamu yang lagi berbisnis atau buat usaha kecil-kecilan, kamu juga bisa berinvestasi ke diri sendiri dengan mengikuti kelas-kelas bisnis, belajar teknik-teknik marketing yang belum kamu ketahui, atau kamu juga bisa mengikuti kursus bagaimana cara riset dan memaksimalkan penjualan misalkan, membuka peluang market baru, membangun jejaring, dan lain-lain. Intinya, kamu jangan ragu untuk memanfaatkan sisa uang atau tabunganmu itu untuk belajar dan mengembangkan diri. Jika kamu sudah mampu konsisten melakukan step by step sebelumnya, maka secara otomatis akan membawamu pada mindset atau pola pikir, saya harus mampu mendapatkan income atau uang yang lebih banyak dari ini. Ya, mindset ini sangat penting karena secara psikologis akan mendorong dan memberimu motivasi yang besar untuk terus maju dan berkembang. Berbekal pengetahuan dan kemampuan, kamu bisa membuka sumber-sumber pendapatan baru atau memperbesar sumber pendapatanmu sebelumnya. Kamu bisa membuka atau mengembangkan bisnis di sela rutinitas kerja kantormu. Atau kamu yang memang sudah jadi pebisnis kecil-kecilan, kamu bisa semakin melebarkan sayap bisnismu, menghasilkan lebih banyak uang, dan kesempatan mengembangkan bisnis yang semakin besar. Ingatlah kembali seperti apa yang saya katakan di awal video, bahwa uang itu merepresentasikan nilai dan manfaat.
Jadi nih, semakin bernilai dirimu, semakin bermanfaat dirimu untuk sekitar, maka semakin besar peluangmu untuk menghasilkan banyak uang. Ya, ini memang next level sih. Tapi kalau kamu sudah berhasil melakukan 4 step sebelumnya dengan disiplin dan konsisten, akan sangat besar peluangmu untuk membangun sebuah sumber passive income. Karena jika kamu sudah berhasil sampai pada fase keempat tadi, itu berarti kamu sudah punya dana save atau uang yang lebih. Dengan uang yang lebih itu, kamu akan punya lebih banyak opsi-opsi untuk memutar uangmu. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat uangmu itu berputar dan bekerja untukmu. Jika kamu sudah memahami dunia investment, maka kamu bisa berinvestasi di beberapa perusahaan atau membeli beberapa saham di pasar modal. Tapi jika kamu belum tahu ilmunya, kamu bisa berinvestasi dengan cara yang lebih aman dan mudah. Misalkan dengan membeli properti di lokasi yang strategis, lalu kamu mengembangkannya atau menyewakannya, dan lain-lain. Kalau di bidang bisnis, kamu bisa buka bisnis kemitraan, waralaba, dan lain sebagainya. Intinya, kamu harus terus belajar mencari ide dan referensi sumber passive income, cermati sekaligus berhati-hati. Lalu jalankan sesuai rencana yang sudah kamu susun. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Apakah kamu sudah berhasil melihat polanya? Ya, memang itu terlihat kecil dan sederhana ya. Tapi jika kamu tidak disiplin dan serius, kamu akan sulit keluar dari money trap yang menjeratmu hari ini. Bekerja, terima gaji, belanja, menabung sedikit, lalu habiskan lagi, lalu kerja lagi. Terus-menerus kamu lakukan hal yang sama setiap hari dan berharap hasil yang berbeda di kemudian hari. Itu adalah hal yang sangat sia-sia. Jadi, segera sadari. Segera tetapkan dan kejar tujuan hidupmu. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, silakan like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.